يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Alaihi Wasallam untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang seorang Muslim, seorang mukmin disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka senantiasa menjaga keimanan yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman. Apa makna daripada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka mempertahankan keimanan yang sudah ada atau menjadikan keimanan yang sudah ada semakin kuat. Dan di antara salah satu yang bisa memberikan kekuatan kepada iman dan takwa disebutkan oleh para ulama, salah satu yang pertama, karena ada 3, dan ini merupakan di antara poin penting atau di antara poin inti untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan melakukan solat malam. Yang kedua adalah dengan bermajlis. Bermajlis itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila dibacakan kepada mereka kalimat Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka akan takut, kembali lari kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah. Artinya di antara salah satu yang bisa membuat iman kita bertambah adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, ketika kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita lakukan adalah mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan sesuai dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi nama yang amat banyak sekali. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan 2 sahaja. Yang pertama nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, dan yang kedua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Dan nama ini tidak pernah ada sebelumnya, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi atau sebelum Nabi dilahirkan ke dunia. Karena memang ikhwatul Islam, kakek Nabi yang bernama Syaibah atau yang lebih kita kenal dengan Abdul Muttalib, dia pernah melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Syam. Kemudian dikala dia sampai ke Syam, dan Syam itu dipenuhi oleh orang-orang Nasara, artinya Ahlul Kitab. Ketika dia sampai di sana, maka orang atau pendeta ini, orang Nasara ini mengatakan nanti akan ada yang namanya Muhammad. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab. Kalimat Muhammad, kalimat Ahmad itu adalah bahasa mereka, tapi tidak pernah mereka menamakan dirinya, keturunannya, keluarganya dengan Ahmad dan Muhammad, kecuali setelah lahirnya Nabi. Dan kenapa itu terjadi? Karena kakek Nabi yang bernama Syaibah atau Abdul Muttalib, dia mendengarkan kalimat ini dan dia pun mengatakan, kalau aku memiliki keturunan, maka aku akan namakan dia dengan Muhammad. Ternyata Allah berikan kepadanya keturunan dari anaknya bernama Abdullah. Dari Abdullah ini lahir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nama Nabi Muhammad dengan Ahmad? Ahmad itu ikhwatul Islam, artinya adalah orang yang banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan Nabi tidak pernah berhenti berzikir. Bahkan disebutkan di antara salah satu kekhususan Nabi, Nabi kalau tidur matanya maka hatinya tidak akan pernah tidur. Jadi hati Nabi tidak akan pernah tidur.
Apa maknanya? Hati Nabi senantiasa berzikir kepada Allah sesuai dengan namanya. Dan karena itulah Allah menamakan Nabi kita dengan Ahmad, yaitu orang yang selalu memuji dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad? Karena Muhammad itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Kalau Ahmad yang banyak memuji, kalau Muhammad yang banyak dipuji. Sehingga nama Nabi terdapat kedua-duanya, yang banyak memuji dan yang banyak dipuji. Yang banyak memuji telah kita sebutkan, dan yang banyak dipuji karena yang pertama kali memuji Nabi kita adalah yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang menciptakan Nabi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat-malaikat yang begitu banyak jumlahnya, bahkan melebihi daripada semua makhluk yang ada. Kalau semuanya makhluk Allah yang ada di dunia dikumpulkan, maka tidak akan pernah bisa menyaingi jumlah para malaikat yang begitu banyak sekali. Dan semua mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru setelahnya kita pun ingin termasuk di antara hamba dan umat yang senantiasa memuji Rasulullah sesuai dengan namanya, yaitu Muhammadun, artinya orang yang banyak dipuji. Dan kita pun ingin termasuk di antara orang-orang yang selalu memuji Rasulullah SAW. Dan tidak ada pujian yang paling indah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah kecuali ucapan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kota Madinah, yang mana kota Madinah merupakan kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kota yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah atau sampai di sini, karena Madinah itu ikhwatul Islam adalah Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu luas. Sehingga harus kita bezakan antara Madinah dengan Tanah Haram. Dulu di zaman Nabi, Madinah itu tidak luas. Yang disebut dengan Al-Madinah itu hanya kurang lebih seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Makanya orang-orang dikala mereka ingin memperluas Masjid Nabawi, kenapa mereka memperluas hanya sebesar ini? Karena inilah Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya, kota Madinah di zaman Nabi seluas apa? Maka kurang lebih jawabannya seluas perluasan Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan Tanah Haram itu luas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Madinatu Haram, dan Madinah itu adalah daerah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya Tanah Haram itu, Madinah adalah bagian daripada Tanah Haram. Kalau sekarang Madinah itu sudah luas, karena Madinah itu sangat luas sekali. Kalau sekarang kita sebut dengan kota Madinah, itu adalah kota yang sangat luas. Bahkan kita tahu yang namanya Badar, tempat terjadinya perang Badar, maka sekarang itu adalah bagian daripada provinsi Madinah. Sehingga Madinah di zaman Nabi seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Tapi kalau Madinah di zaman sekarang itu sudah sangat luas sekali. Walaupun demikian keadaannya, yang menjadi prioritas dan menjadi ukuran kita adalah Tanah Haramnya. Maka Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haramun ma baina airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bukit Air sampai ke Bukit Thawr. Artinya kalau seandainya ditarik jarak dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo atau 9 ke kanan, 9 ke kiri, atau 8 ke kanan, 8 ke kiri, begitu juga depan dan belakang. Artinya timur, barat, utara, selatan, kurang lebih panjang daripada Tanah Haram itu 8 kalau ditarik 8 kilo kalau ditarik dari Masjid Nabawi.
Maka Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan. Siapa yang mengharamkan kota Madinah? Yang mengharamkan kota Madinah adalah yang mengharamkan kota Makkah. Dan yang mengharamkan kota Makkah adalah mengharamkan Baitul Maqdis. Dan jawabannya adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang menjadikan Madinah haram adalah Allah. Yang menjadikan Makkah haram adalah Allah. Dan yang menjadikan Baitul Maqdis haram adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan tanah ini menjadi haram. Apa makna tanah ini menjadi haram? Haram itu artinya bahwa kita sedang berada di tanah yang haram, bukan di tanah yang halal. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa tanah di dunia itu ada dua. Yang pertama tanah halal, dan yang kedua tanah haram. Tanah halal selain daerah yang tadi telah kita sebutkan, sedangkan tanah haram itu ada tiga. Dan sebahagian para ulama mengatakan tanah haram itu ada 4. Yang pertama adalah Masjid Haram Makkah. Yang kedua adalah Baitul Maqdis, itu juga disebut dengan haram. Yang ketiga adalah Madinah. Dan yang keempat adalah Bukit Tur, atau yang kita kenal dengan Tur Sina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal, yaitu di dalam surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Apa arti Wat-Tini Waz-Zaitun? Apa arti Wat-Tini Waz-Zaitun? Demi, ada kalimat wanya, demi buah tin dan buah zaitun, yaitu buah-buahan yang Allah bersumpah dengannya. Artinya buah ini adalah buah yang barokah. Makanya di antara salah satu hadiah yang paling indah, kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita mendapatkannya, konsumsilah banyak-banyak buah tin dan buah zaitun. Karena tidak satu pun buah, tempat, waktu yang Allah bersumpah dengannya, kecuali itu merupakan sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Maka Allah mengatakan Wat-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, pertanyaan yang berikutnya, buah tin dan buah zaitun ini biasanya tumbuhnya di mana? Di mana banyak berbuah? Atau di mana hasil bumi yang paling banyak mengeluarkan buah tin dan buah zaitun? Yaitu di daerah mana? Di daerah mana? Di daerah Syam. Artinya makna daripada Wat-Tin Waz-Zaitun adalah Baitul Maqdis. Bisa dipahami? Jadi Allah menyebutkan Wat-Tini Waz-Zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Maka kita bertanya, buah ini di mana didapatkan? Dan itu didapatkan di daerah Syam. Dan bukan semua daerah Syam, karena banyak daerah Syam itu yang tandus. Dan itu ditunjukkan adalah untuk Baitul Maqdis. Makanya Allah mengatakan Wat-Tini Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, dan Bukit Tur. Dan kita tahu semuanya Bukit Tur. Di mana Bukit Tur? Di mana Bukit Tur? Ada yang tahu di mana Bukit Tur? Nah, di mana? Bukit Tur, Tur Sina, yaitu di sebuah tempat yang namanya Sina. Maka disebut dengan Tur Sina. Di mana Sina? Cari sendiri nanti ya. Cari di peta di mana. Baik, wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Dan untuk daerah yang aman ini. Apa makna daerah yang aman? Makkah dan Madinah. Karena memang di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Balad. Sebelumnya kita menyebutkan di Ikhwatul Islam bahwa Makkah itu punya banyak nama. Makkah disebut dengan Makkah, Makkah disebut dengan Bakkah, disebut dengan Wadi, disebut dengan Tuhama, disebut dengan Qaryah, disebut dengan Ummul Qura, disebut dengan Ma'ad, disebut dengan Al-Balad, disebut dengan Al-Masjidil Haram, disebut dengan Al-Haram, disebut dengan Al-Amin, disebut dengan Al-Baladul Amin. Nah, siapa yang bisa mengulang nama Makkah? Ini sudah berulang kali pertanyaannya. Itu adalah di antara nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya adalah Al-Baladul Amin. Dari mana kita dapatkan nama ini? Dari firman Allah Azza wa Jalla, wa hadzal baladil amin. Sebagaimana Makkah disebut dengan Al-Baladul Amin, maka Madinah juga disebut dengan Al-Baladul Amin. Makanya di antara kota Madinah, kemarin telah kita sebutkan namanya. Madinah disebut dengan Al-Madinah, disebut dengan Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Sunnah, Darul Abrar, Darul Akhyar. Kemudian Tabah, Tibah, Al-Baladul Amin, Al-Habibah, Al-Mahfuzah, Akalatul Qura, Baladul Rasul, Zata Nakhlin. Itu adalah nama-nama kota Madinah. Nah, siapa yang bisa mengulang nama kota Madinah? Kemarin sudah kita ulang juga nama-nama kota Madinah. Dan di antara salah satunya disebut dengan Al-Balad atau Al-Amin. Sehingga kota Madinah lebih terkenal dengan Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Karena kota ini disebut dengan Al-Amin, aman.
Dan aman itu ada kaitannya dengan al-haram. Karena dikala kota Mekah dan Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka secara tidak langsung bahwa daerah tersebut adalah daerah yang akan dijadikan dan diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jal. Maka disebut dengan al-aman atau al-amin atau al-baladul amin. Maka disebut dengan al-haram. Sehingga Nabi SAW menyebutkan al-Madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara bentuk keharaman kota Madinah adalah daerah yang aman. Artinya dikala kita berada di tanah haram, dan ini selalu kami sampaikan untuk diri kami pribadi dan untuk kita bersama, selama kita berada di sini, maka ingat, kita bukan berada di tanah sembarangan. Kita berada di tanah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanah yang diharamkan artinya ada kekhususan-kekhususan yang harus kita jaga di sana. Mata dijaga, lisan juga harus dijaga, telinga dijaga, tangan kaki dijaga, hati juga dijaga, semuanya harus dijaga. Dan jangan sampai kita memperlakukan tanah haram sama dengan tanah halal. Dan itu harus kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Setiap kali kita memasuki tanah haram, maka kita sedang berada di tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menghilangkan makna ini dari dalam hatinya, maka tidak termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan yang demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa makna mengagungkan syiar Allah? Salah satunya adalah tanah yang Allah haramkan. Dan itu adalah bagian daripada syiar Allah. Syiar Allah itu adalah petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita. Dan salah satu petunjuk tersebut Allah mengatakan melalui lisan Nabi, Al-Madinatu haram. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, dijaga baik-baik, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka itu adalah tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu memang tujuan kita datang ke sini. Maka selama kita berada di tanah haram, kita harus menjaga semuanya. Jaga adab, jaga akhlak, jaga etika. Kita sedang berada di tanah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita senantiasa memberikan permisalan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu di tanah haram, baik Mekah atau Madinah, kecuali yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang mubah pun kalau bisa jangan kita lakukan atau jangan kita perbanyak melakukannya. Kita ingin melakukan yang dianjurkan, yang diwajibkan, yang disunnahkan, yang bisa mengampunkan dosa, yang bisa mengangkat derajat, yang bisa mendatangkan pahala. Itu yang semestinya harus kita lakukan dikala kita berada di tanah haram. Contohnya misalnya kita senantiasa memberikan contoh gambaran yang mungkin bisa kita semua untuk menjawabnya. Seperti misalnya dikala kita berada di tanah haram, baik itu Makkah ataupun Madinah, dan kita tinggal di penginapan. Biasanya di penginapan kita itu ikhwatul Islam, tentunya ada fasilitas tergantung bagaimana penginapan yang kita sewa di sana, tempat tinggal kita. Dan rata-rata penginapan itu ada televisinya. Kemudian dikala kita berada di penginapan tersebut, ada di antara kita yang mungkin hobi olahraga, kemudian dia nonton pertandingan bola misalnya. Apalagi banyak pertandingan antara ini antara itu, banyak sekali pertandingan bola. Kemudian tiba-tiba dia pun datang ke sini, sampai di hotel dia membuka televisi kemudian menonton pertandingan bola. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Ini fatwanya ekstrim kayaknya ya. Tidak boleh nonton bola ya. Baik, yang lain boleh atau tidak? Boleh, betul nih boleh. Hukum asalnya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah karena hanya sekedar menonton bola selama tidak melalaikan. Bisa dipahami? Tapi pertanyaan yang kedua, apakah pantas kita melakukan itu dikala kita berada di tanah haram? Itu pertanyaannya. Hukumnya tidak akan berubah. Hukumnya tetap itu adalah sesuatu yang mubah. Itulah makna sesuatu yang mubah. Artinya kalau kita melakukan, kita tidak dapat pahala. Kalau kita melakukan, kita juga tidak berdosa dengannya. Maka disebut dengan mubah. Mubah itu ikhwatul Islam boleh-boleh saja kalau bahasa kitanya. Tidak dapat pahala, juga tidak berdosa dengannya. Selamat tentunya dengan ketentuan yang telah disebutkan. Nah, dikala kita berada di tanah haram, kalau seandainya kita datang ke sini dalam waktu yang tertentu, kemudian kita melakukan perkara-perkara ini, sebenarnya tidak berdosa kita melakukannya. Tapi pertanyaannya, pantas tidak kita melakukannya?
Tidak mungkin ikhwatul Islam, tidak mungkin kita melakukan ibadah ke sini kemudian kita melakukan sesuatu yang mubah, yang tidak ada nilainya. Makanya kita berusaha melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau perkara-perkara yang mubah saja dianjurkan kita untuk tidak melakukannya, atau dianjurkan bagi kita tidak memperbanyak melakukannya, bagaimana dengan perkara-perkara yang makruh? Bagaimana dengan perkara-perkara yang haram? Bagaimana dengan rokok misalnya? Rokok itu sunnah atau mubah? Mubah atau sunnah? Haram. Mubah? Barang siapa yang mengatakan mubah bertentangan dengan mufti dia. Nah, ini ikhwatul Islam, paling tidak itu hukumnya makruh. Minimal itu makruh dan maksimalnya haram. Terlepas daripada hukum, kita tidak membahas tentang masalah hukum, bisa dipahami, tapi kita membahas pantas tidak kita melakukan di tanah haram, di kota Madinah, di kampung halaman Rasulullah SAW. Kami mohon maaf ya untuk masjid kita yang masih merokok ya, kami mohon maaf. Kalau bisa nanti ambil rokoknya, buang ke tong sampah, sudah selesai, selamat tinggal. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena perkara yang mubah saja dianjurkan bagi kita tidak melakukannya, apalagi perkara yang makruh. Minimal hukumnya makruh, ya atau tidak? Tidak mungkin kita meninggalkan puntung rokok, asap rokok di kota Rasulullah SAW, atau kita tidak melakukannya dikala kita berada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Karena tujuan ke sini ikhwatul Islam, tujuan kita semuanya sama, yaitu bagaimana agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan kepada kita semuanya surga, dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Kami mohon maaf ya, terutama bagi yang tersinggung ya, dan wajib tersinggung. Sesekali tidak menjadi masalah, karena ini demi kemaslahatan kita bersama, agar kita tahu apa kewajiban dan apa makna daripada kalimat haram. Haram itu artinya harus kita jaga semuanya. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Haram. Al-Madinatu haramun. Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang haram. Haram itu artinya harus kita berhati-hati, harus kita menjaganya. Ma baina 'airin ila Thawr, yaitu di antara dua bukit yang tadi telah disebutkan, Bukit 'Ir dan Bukit Thur. Kemudian juga di antara dua lembah, ada yang disebut dengan lembah Wabra dan yang satunya disebut dengan lembah Waqim. Kita tidak perlu menghafal nama-namanya, tapi yang jelas bahwa tanah haram atau kota Madinah itu haramnya kurang lebih radiusnya kalau tidak salah itu 8 kilo kiri kanan depan belakang, dan itu merupakan di antara kota yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Nabi mencintai kota Madinah, maka kewajiban kita juga mencintai kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena memang kota Madinah ini Allah yang memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah memilihkan untuk Nabi? Kita tahu ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman hal laqita min qaumika yawmun ashadd min Uhud?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah merasakan peristiwa yang lebih berat dibandingkan dengan peristiwa yang ada di Uhud? Artinya perang Uhud itu adalah perang yang berat bagi Nabi SAW, sangat berat sekali ikhwatul Islam. Mengapa berat di sana? Karena Nabi SAW bersedih hatinya dan terluka jasadnya. Jasad Nabi atau jasmani dan rohani Nabi terluka. Dan kisahnya sangat panjang sekali ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, jasmani Nabi terluka, bahkan Nabi SAW pernah pingsan dikala terjadi perang Uhud. Dikala pingsannya Nabi SAW, maka beredar berita bahwa Nabi SAW meninggal. Sehingga dengan berita ini kaum muslimin semakin melemah, musuh semakin mengganas. Sehingga dengannya Nabi SAW dilarikan, maka Nabi SAW pun lari bersama para sahabatnya ke sebuah bukit yang kita kenal dengan Jabal Uhud, yaitu Bukit Uhud. Bukit yang wajib bagi kita mencintainya, karena bukit tersebut juga bukit yang mencintai kita. Kemudian ikhwatul Islam, kita tidak mengatakan kaum muslimin kalah di sana. Namun bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang berat kepada kaum muslimin, dan yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasmani Nabi disakiti, rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti semuanya. Dan di antara salah satu yang paling membuat Nabi bersedih adalah wafat para sahabat yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang terdekat dengannya. Mus'ab bin Umair, Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sangat mencintai orang-orang yang gugur di perang Uhud.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku ingin bersama kalian. Makanya syuhada Uhud merupakan syuhada yang paling mulia sedunia. Syuhada itu semuanya mulia, semuanya. Siapapun yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal, baik itu syahid secara maknawi atau syahid secara hakiki. Syahid maknawi, orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang lainnya, orang yang meninggal di kala melahirkan, itu disebut dengan syahid maknawi. Atau syahid yang hakiki. Syahid yang hakiki yaitu mereka yang wafat gugur menegakkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya mulia. Namun di antara mereka yang paling mulia adalah orang-orang yang ada di Uhud. Sehingga dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke syuhada Uhud. Mengapa demikian? Karena Nabi ingin menjadi bagian daripada mereka. Tentunya menunjukkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Sedih Nabi SAW, peristiwa yang amat luar biasa. Makanya ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada peristiwa yang lebih berat dibandingkan dengan peristiwa yang kau alami di kala terjadi perang Uhud? Artinya perang Uhud itu berat bagi Nabi SAW, karena setelah terjadi perang Uhud ada lagi perang berikutnya. Ada perang susulan kalau bahasa kitanya. Nabi SAW masih berdarah, para sahabat masih terluka, pedang mereka masih berlumuran darah. Namun Nabi SAW mengatakan, jangan ada di antara kalian yang pulang, jangan masukkan pedang ke hulunya, tunggu dulu. Karena orang-orang musyrikun, Nabi mendengarkan berita mereka akan kembali menyerang Nabi dan kaum muslimin. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena Abu Sufyan dikala meninggalkan Uhud, mereka ingin kembali lagi. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin, dan ujung-ujungnya Nabi mengatakan sebuah kalimat yang dulu pernah dikatakan oleh ayahnya Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebuah kalimat yang apabila kita berada di dalam kesusahan, kegaduhan, kegundahan, kegelisahan, dikala kita terpuruk, dikala kita ditinggalkan, tidak ada tempat mengadu, maka kalimat yang paling indah diucapkan pada waktu itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abdullah bin Abbas menyebutkan kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh dua orang Nabi, dan kedua-duanya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, dia pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kapan? Dikala terjadi perang susulan setelah Uhud, namanya Hamraul Asad, maka Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dengan kalimat ini maka ditanamkan rasa takut kepada musuh, dan pada akhirnya mereka tidak jadi menyerang Nabi dan kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, ibunda Aisyah tahu kalau Uhud itu adalah peristiwa yang berat bagi Nabi. Makanya ibunda Aisyah kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah ada peristiwa yang lebih berat daripada Uhud? Apakah masih ada yang lebih berat daripada itu? Maka Nabi menjawab, iya ada. Itu sebuah peristiwa yang terjadi di Aqabah. Peristiwa yang terjadi di Aqabah. Apa peristiwa yang terjadi di Aqabah, ikhwatul Islam? Aqabah itu ada dua. Yang pertama, Aqabah yang disebut dengan Aqabah, yaitu Aqabah yang ada di Mina. Dan insyaAllah bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, biasanya ada yang namanya ziarah ke tempat-tempat Mina misalnya, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah, dan salah satu tempatnya disebut dengan Mina. Dan Mina disebut dengan Mina karena itu adalah tempat di mana kita menumpahkan darah, artinya darah hewan berkorban untuk Allah Azza wa Jalla, maka disebut dengan Mina. Di ujung Mina maka ada yang namanya Jamarat, dan yang paling ujung namanya adalah Jamarat Aqabah. Kita pernah melihat Jamarat Aqabah? Mungkin bagi kita yang pernah datang ke Mekah, ikhwatul Islam, dan berziarah ke Mina, maka di sana ada 3 jamarat. Jamarat Sugra, jamarat yang paling awal, kemudian jamarat Wusta yang ada di pertengahan, kemudian jamarat Aqabah. Setelah jamarat Aqabah atau dikenal dengan jamarat Kubra, maka setelahnya langsung Mekah. Jadi Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Begitu susunannya. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Dan semuanya adalah tanah haram kecuali Arafah. Semuanya tanah haram kecuali Arafah. Mekah tanah haram, Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, Arafah tanah halal. Dan nanti insyaAllah bagi kita yang akan datang ke sana akan mempelajari dan mengetahuinya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Aqabah, kita kembalikan kepada Aqabah, karena itu dijawab oleh Nabi SAW, hal laqita yawman, apakah engkau bertemu
dengan suatu hari yang lebih berat min yaumi Uhud, daripada perang Uhud, maka Nabi mengatakan iya, dia Aqabah. Tapi yang dimaksud Aqabah bukan Aqabah yang ada di Mina, karena Aqabah itu ada dua. Yang pertama Aqabah yang ada di Mina, dan yang kedua adalah Aqabah yang ada di Taif. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dikala Nabi tidak diterima dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah, Nabi SAW ingin berdakwah ke kampung halamannya. Siapa yang tahu di mana kampung halaman Nabi SAW? Di mana kampung halaman Nabi? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Karena biasanya angkat tangan tanggung jawab ya. Baik, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Baik, silakan. Di mana? Di Mekah. Kampung halaman Nabi adalah di, Masya Allah, sudah jelas jawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin bisa diambil atau dioperkan ke belakang ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dioper belakang ya. Baik, tapi jawabannya salah ya. Karena Mekah itu sudah pasti ya, kampung halaman Nabi sudah pasti. Tapi di mana dulu Nabi kecil? Bukankah Nabi kecil, di mana Nabi kecil? Di mana? Di Taif ini, kota Islam Taif. Bukankah Nabi SAW, siapa ibu Nabi SAW yang menyusuinya? Siapa namanya? Halimah. Halimah apa? As-Sa'diyah. Sa'diyah itu di mana? Itulah di Taif. Sebuah kabilah yang ada di Taif. Itulah kampung halaman Nabi SAW. 4 tahun lamanya Nabi SAW dibesarkan di sana. Dikala Nabi lahir di Mekah, maka Nabi langsung berpindah ke Sa'diyah, dibawa oleh ibunya yang bernama Halimah. Artinya kampung halaman Nabi SAW pertama kali adalah di Taif, karena 4 tahun lamanya Nabi SAW berada di sana. Artinya ikhwatul Islam, setelah 4 tahun, maka baru Nabi SAW pindah ke Mekah. Maka kampung Nabi itu adalah Taif, atau yang kita kenal dengan As-Sa'd, kabilah Bani Sa'diyah. Maka disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi SAW tidak diterima dakwahnya di Mekah, maka Nabi coba pulang kampung. Karena itu tempat dulu Nabi bermain. Mana tahu masih ada teman-teman Nabi SAW di sana. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau 4 tahun itu, kalau bahasa kitanya, sudah selesai S1 degree. Artinya ikhwatul Islam, waktu yang lama. Sehingga Nabi pergi ke Taif. Dikala Nabi di Taif, kenapa Nabi pergi ke Taif? Dengan harapan, pertama Taif tidak terlalu jauh, karena berjalan kaki ikhwatul Islam. Kemudian dengan harapan, Taif itu adalah daerah yang dikenal oleh Nabi SAW. 4 tahun lamanya Nabi berada di sana. Dikala Nabi sampai di Taif ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Taif pada waktu itu menerima dakwah Nabi SAW? Tidak. Membuat Nabi bersedih, sehingga malaikat datang kepada Nabi SAW menawarkan bantuan. Apa maknanya? Betul-betul sedih Nabi SAW. Jasad Nabi dilukai, dizalimi. Perasaan Nabi SAW disakiti. Ketika Nabi sampai ke sana, maka Nabi bertemu dengan para pembesarnya. Maukah kalian aku bercerita dengan kalian, mendengarkan apa yang aku sebutkan? Karena Nabi kalau berdakwah tidak terlepas kecuali dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi dakwah Nabi SAW dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terutama kepada orang Arab, bangsa Arab yang mereka paham tentang bahasa Arab itu sendiri, bahasa yang mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan walaupun satu kalimat. Makanya kenapa di awal-awal ayat selalu disebutkan alif lam mim, alif lam sad, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, nun qaf. Itu adalah bahasa yang menguji orang-orang Arab yang ahli dalam bahasa Arab. Al-Quran ini sama dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan setiap hari. Tapi kalau kalian berani coba datangkan satu kalimat saja, satu kalimat mereka tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Sehingga Nabi SAW tidak akan pernah memulai dakwahnya kecuali dengan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Karena ayat Allah bagi orang Arab, bagi yang bahasa Arab, paham bahasa Arab, maka mudah bagi mereka mengetahui mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ayat-ayat ini disampaikan. Makanya tidak ada orang yang menentang dakwah Nabi kecuali karena kesombongan sahaja. Dan Allah menyebutkan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sudruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, ucapan mereka itu membuat hatimu sakit. Sempit dada Nabi SAW dengan ucapan-ucapan yang kalau kita diucapkan kalimat itu sampai kepada kita, maka kita tidak akan bisa sabar dengannya. Tapi Nabi SAW berhasil melewatinya. Dan Allah puji dengan menurunkan ayat ini. Walaqad na'lam, kami tahu ucapan itu berat bagimu, membuat hatimu sesak, napasmu sesak, dadamu sempit. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Dan salah satu ucapan yang membuat
hati Nabi sakit adalah ucapan orang Taif pada waktu itu. Apa ucapan orang Taif ini, ikhwatul Islam? Mereka mengatakan dengan menghina, wahai Muhammad, karena mungkin sebagian mereka kenal dengan Nabi SAW atau nama Nabi masyhur di kalangan mereka. Mereka pun mengatakan, terutama ada kepala-kepala kabilahnya, 3 kakak beradik mengatakan, wahai Muhammad, apakah tidak ada orang selain dirimu yang diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul? Kenapa harus kamu? Sehingga hati ini atau kalimat ini kalimat yang membuat hati Nabi sedih. Seolah-olah karena Nabi Rasul itu bukan pilihan manusia, itu hendak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang memilihnya, Allah yang menentukan mana Nabi dan mana Rasul. Sehingga Nabi dan Rasul itu bukan sesuatu yang dicari, tapi itu adalah wahyu dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, dengan kalimat ini kemudian mereka menghina Nabi SAW dan pada akhirnya mereka mengusir Nabi. Dan mereka mengusir Nabi bukan hanya sekedar mengusir, diperintahkan anak-anak, wanita, para budak untuk keluar mengambil batu. Kemudian mereka pun melempar Nabi SAW sampai-sampai darah itu mengalir sampai ke tumit Nabi SAW. Bukan tumit Nabi yang berdarah, tapi darahnya sampai mengalir ke tumit Nabi, artinya dari atas ke bawah. Dan itu bukan sesuatu yang ringan, ikhwatul Islam. Nah, ketika Nabi SAW ditanya oleh ibunda kita Aisyah, maka Nabi mengatakan bahwa aku pernah merasakan sesuatu yang lebih berat daripada perang Uhud, yaitu dikala aku berada di Taif. Sehingga Nabi SAW datang malaikat ingin menawarkan bantuan, tapi tentunya Nabi SAW tidak ingin kaumnya hancur sebagaimana kaum-kaum yang lainnya. Apa maknanya, ikhwatul Islam? Itu ada tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi setelah Makkah Al-Mukarramah. Nabi pertama kali yang terbayang di dalam pemikirannya adalah Taif. Kalau seandainya Nabi pergi ke Taif dan orang-orang Taif menerima dakwah Nabi, maka kita tidak akan pernah datang ke yang namanya kota Madinah. Kalau orang-orang Taif menerima dakwah Nabi, diterima dakwah Nabi SAW, kita tidak akan kenal dengan yang namanya keutamaan Madinah. Kita tidak tahu bagaimana keberkahan kota Madinah, karena semuanya kita akan pergi ke Taif. Karena orang-orang Taif menerima dakwah Nabi, tapi Allah telah menentukan bahwa yang pertama kali menerima dakwah Nabi dan menampung Nabi adalah penduduk Yathrib yang setelahnya dinamakan dengan Al-Madinah. Artinya kota Madinah betul-betul Allah yang memilihkan untuk Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi bermimpi, ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah, pernah disebutkan mimpi Nabi, uridu darah hijratikum, aku diperlihatkan oleh Allah daerah di mana kalian akan hijrah ke sana. Allah hanya menyebutkan sifat dan ciri-cirinya, Allah tidak menyebutkan namanya. Sehingga dikala Nabi menyebutkan mimpi, maka apa kata Nabi? Aku mengira tempat tersebut adalah Yamamah, aku mengira tempat tersebut adalah ini. Artinya kalimat Madinah tidak tersebutkan oleh Nabi SAW. Namun ternyata itu adalah kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Maknanya bahwa Allah betul-betul menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal Nabi SAW, dan mereka akan menampung Nabi SAW, dan mereka akan berjuang sepenuhnya bersama Nabi SAW, dan mereka akan selalu dan senantiasa bersama Nabi. Maka Nabi pun menjadikan kota Madinah sebagai tempat hijrah, sebagai tempat tinggal, dan bahkan pun Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya, karena Nabi dikuburkan di Madinah, dan Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Dan setiap kita yang berada di kota Madinah, kita sedang bertetangga dengan baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Makanya Madinah ini, ikhwatul Islam, merupakan sesuatu daerah yang memiliki nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari Nabi SAW, tapi Allah yang betul-betul mempersiapkan Madinah untuk Nabi, sehingga antara Madinah dengan Nabi dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Makanya Nabi SAW datang ke kota Madinah, kemudian Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya, dan di saat itulah awal dakwah mulai terpancar ke seluruh dunia. Kemudian dikala Nabi SAW sampai ke Madinah, ikhwatul Islam, maka kemarin kita telah menceritakan, siapa masih ingat siapa nama sahabatnya yang Nabi tinggal di dalamnya? Kita dahulukan yang tua ya. Taib, siapa namanya? Abu Bakar As. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah, silakan Pak, silakan. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, taufik dan hidayah. Amin. Walau jawabannya salah Pak ya. Taib ikhwatul Islam. Namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Bakar itu sudah pasti. Abu Bakar adalah teman Nabi hijrah, tapi Nabi tinggal di kota Madinah, di rumah
Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Hafal nama ini, karena nama ini adalah nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berada di dalamnya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ikhwatul Islam, Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemarin kita telah menceritakan bagaimana Nabi bisa tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian yang pertama kali, karena Nabi sampai ke sini di hari Sabtu atau di hari Jumat, jadi Nabi pertama kali sampai di Kuba, sampai ke kota Madinah, tapi di daerah yang ada di Kuba, di sebuah kabilah yang bernama kabilah Amr bin Auf. Jadi dikala Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah kabilah Amr bin Auf. Kabilah ini nanti akan kita sebutkan keesokan hari esok, insyaallah akan kita ceritakan apa hubungan Nabi dengan Madinah. Maka Nabi singgah di sana, menginap di sana, di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Hidib. Kulthum bin Hidib. Dan sahabat ini pada akhirnya dia meninggal di perang Uhud, dan dia salah seorang sahabat yang berasal dari Al-Ansar. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sampai di sana hari Senin, Selasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Yaumul Jumu'ah. Hari Jumat Nabi SAW sampai ke sini, ke tempat kita ini. Berarti hari Jumat Nabi sampai ke sini. Kemudian Nabi menginap di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian, maka tentunya yang pertama kali ingin dilakukan oleh Nabi adalah pembangunan masjid. Masjid itu adalah pondasi kaum muslimin. Makanya di antara ibadah yang paling mulia ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada di antara kita yang bertemu dengan Allah. Artinya jangan ada di antara kita yang wafat, atau jangan ada di antara kita yang meninggal, kecuali dia sudah membangun masjid, walaupun masjid yang sangat besar. Tak mungkin kan masjid yang kecil kan? Artinya usahakan yang demikian, jadikan itu cita-cita kaum muslimin. Makanya Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, kalau kita berbicara tentang Masjid Nabawi, itu memiliki cerita yang sangat luar biasa, dan pahalanya sampainya ke siapa? Kepada orang yang mewakafkan tanahnya. Sehingga dikala Nabi SAW sampai ke sini, maka yang pertama kali diatur oleh Nabi SAW adalah pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, tentunya pertama kali dicari ada tanahnya. Dicari tanahnya, dan itu tentunya pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Masjid Nabawi yang memilihkan lokasinya adalah Allah. Bukan hanya Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, semuanya itu adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla, bukan pilihan dari Nabi, bukan pula pilihan dari manusia. Kemudian ikhwatul Islam, dikala diketahui lokasinya, maka ternyata tanah ini milik dua orang anak yatim. Yang satu namanya Suhail, yang satu namanya Sahal. Dia bukan anak kembar, tapi itu adalah dua orang anak yatim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, tanah itu milik kabilah Bani Najjar, yaitu kabilah yang besar yang ada di kota Madinah. Kemudian ketika Nabi SAW menginginkan tanah tersebut, karena itu adalah lokasi yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memanggilnya, memanggil Bani Najjar atau memanggil Sahal dan Suhail, dan mereka masih anak yatim, maka diwakilkan kepada paman-pamannya, dan paman-pamannya itu adalah Bani Najjar itu sendiri. Kemudian dipanggil, "Thaminuni haitakum." Berapa harga tanah kalian? Kita tahu penduduk Madinah ikhwatul Islam, mereka semuanya akan memberikan kepada Nabi SAW. La, tidak mungkin engkau bertanya kepada kami tentang harga ya Rasulullah, tidak mungkin kami jual. Tapi bal nahabahu lak, kami jadikan ini sebagai hibah, wakaf kalau bahasa kitanya. Makanya masjid tidak boleh dibangun kecuali di atas tanah wakaf. Kalau tidak dibangun di atas tanah wakaf, maka itu tempat sholat biasa. Artinya kalau ada masjid yang tidak dibangun di atas tanah wakaf, maka itu tempat sholat biasa. Karena masjid itu semuanya tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya ini masjidku, ini tanahku, tidak ada istilahnya. Wa annal masajida lillah. Masjid itu semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya Allah berikan kepada kita kelapangan, ada rezeki, kita bangun masjid, jangan pernah mengatakan ini masjidku, tidak, tapi ini masjid wakaf untuk Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang menjadikan masjid untuk dirinya bisa bahaya. Bisa jadi nanti dia berdagang di sana, bisa jadi nanti dia menjadikan, memanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri, dan itu berbahaya ikhwatul Islam. Itu masjid rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW memanggil kedua orang ini atau Bani Najjar, maka mereka mengatakan, la, bal nahabahu lak, tidak ya Rasulullah, tapi kami akan hibahkan ini tanah untuk Allah dan untuk Rasulnya, tidak mungkin kami jual.
tapi Nabi tetap ingin membelinya. Kenapa demikian? Karena ini milik anak yatim. Dan anak yatim kita tahu ikhwatul Islam, anak yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Orang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Belum balik. Kalau sudah balik tidak lagi disebut dengan anak yatim. Karena kalau sudah balik masih disebut dengan anak yatim, berarti bisa jadi semua kita anak yatim. Makanya nanti kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena di antara kebiasaan yang sangat indah dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di daerah kita, menyantuni anak yatim. Maka lihat umur dan keadaannya, agar kita betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi tetap membelinya melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena milik orang anak yatim. Anak yatim tentunya tidak ada yang menjaganya, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memberikan kepada anak yatim ini, bukan kepada Bani Najjar, karena anak yatimnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka dari situlah semua kita yang datang ke kota Madinah dan sholat di dalam Masjid Nabawi, maka kita semuanya punya hutang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan, satu hari berapa orang sholat di sini? Lebih daripada 100.000 itu satu hari. Coba bayangkan sampai hari kiamat, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang membeli tanah yang pertama kali. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tadi kita menyebutkan, usahakan ikhwatul Islam, jadikan cita-cita kita semuanya, jangan kita wafat kecuali kita punya andil di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa membangun masjid yang kecil, bangun masjid yang besar. Yang penting dimulai dulu. Bisa dipahami? Dimulai dulu. Selesai tidak selesai, itu urusan orang belakangan, urusan generasi setelahnya. Tapi kita sudah memulainya. Al khairul lil mubtadi wa in ahsana al mubtadi. Itu sebuah kalimat yang sangat selalu kita dengarkan. Sesungguhnya kemuliaan itu untuk orang yang memulainya, walaupun orang setelahnya lebih bagus daripada orang yang memulainya. Karena memulakan pembangunan itu ikhwatul Islam. Makanya Masjid Nabawi dulu di zaman Nabi hanya tanah, kemudian tiangnya kurma, kemudian atapnya daun kurma. Tapi mereka lah yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Padahal pembangunnya, kita lihat pembangunan Masjid Nabawi sekarang, masjid yang sangat indah, masjid yang sangat megah kalau bahasa kitanya. Semuanya ada di dalam fasilitas yang indah, semuanya yang paling tinggi semuanya. Kalau kita lihat di ikhwatul Islam, Masjid Nabawi ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ada yang menyebutkan bisa jadi 6-7 miliar satu hari. Itu untuk proses apa namanya? Tapi siapa yang paling mulia? Itu yang pertama kali membangunnya. Padahal mereka hanya membangunnya dengan pohon kurma. Begitu juga dengan kita di ikhwatul Islam. Maka yang terbaik itu adalah di mana kita sudah memulai cari tanah, terutama yang sudah punya banyak tanah. Untuk apa tanah? Untuk keluarga, untuk anak-anak. Mereka juga akan pandai sendiri nantinya. Maka jadikanlah sebahagiannya, bukan semuanya, sedikit saja. Jadikan sebagian untuk wakaf. Kemudian setelahnya kalau bisa bangun pondasi. Kemudian setelahnya bangun sedikit demi sedikit. Makanya kita cita-cita kaum muslimin ikhwatul Islam, jadikan cita-cita ini yang paling luar biasa. Jangan kita bertemu dengan Allah kecuali kita sudah meninggalkan rumah Allah di dunia. Dan dengan itulah Allah akan membangun rumah di dalam surga untuk kita bersama. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk membangun masjid tersebut ikhwatul Islam. InsyaAllah bisa ya? Betul nih? Ragu-ragu nampaknya. Baik ikhwatul Islam, makanya usahakan itu cita-cita. Kalau mau bisa, karena apabila kita mau ikhwatul Islam, insya Allah bisa. Makanya kita selalu menceritakan ikhwatul Islam. Ini cerita kita tutup dengan ini ya, masalah pembangunan Masjid Nabawi, besok kita akan sambung. Jadi cerita ini ikhwatul Islam, cerita tentang orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan mencari rezeki. Dan mencari rezeki itu ikhwatul Islam, kalau dijadikan untuk ibadah, maka sama dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mencari rezeki, mencari dunia tidak salah, bahkan itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apalagi tujuan kita untuk anak, keluarga, dan saudara. Bisa dipahami? Jadi jangan pernah disalahkan orang mencari rezeki, itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menjadi masalah, tujuannya untuk apa dan untuk siapa. Kemudian di ikhwatul Islam, orang ini mencari rezeki, mencari ma'isyah, dan dia diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga keluarganya dia diberikan umur panjang, keluarganya meninggal, habis semuanya, istrinya sudah meninggal, bahkan anak-anaknya tidak ada. Kemudian tiba-tiba setelah dia mencari rezeki, mencari. Karena kita tahu ikhwatul Islam, di antara sifat anak Adam sebagaimana yang Nabi sebutkan, kalau anak Adam punya emas satu, kalau bahasa kitanya satu lembah, maka mereka merasa tidak cukup, harus tambah lagi 2.
Kalau mereka punya 2, harus tambah lagi 3. Itu ada sifat kita. Padahal satu lembah itu ikhwatul Islam bukan 7 turunan, tapi 70 turunan. Cukup. Tapi kita merasa tidak akan pernah cukup. Artinya apa? Itulah dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita bersama tentang dunia. Catat baik-baik, apa itu dunia? Dunia itu adalah yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Dunia itu yang halal dihisab. Artinya dari yang halal saja kita belum tentu selamat, apalagi yang haramnya. Makanya yang halalnya dihisab, yang haramnya pasti diazab. Agar kita berhati-hati mencari dunia. Kita tidak dilarang, tapi harus berhati-hati. Yang halal saja, yang halal kita cari. Kalau kita berusaha mencari yang halal, itu pasti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang haram sudah pasti diazab, karena yang haram itu tidak ada hisabnya. Itu langsung, kalau bahasa kitanya langsung diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang halal dihisab, yang haram diazab. Kemudian di kota Islam dia mencari dunia, mencari-cari. Kemudian pada akhirnya dia meninggal. Ketika dia meninggal, maka tentunya dia meninggalkan harta yang sangat banyak sekali. Dan ahli warisnya tidak ada. Istrinya sudah meninggal, dia tidak punya anak. Kemudian wali hakim tentunya sulit, karena nanti kalau tidak ada ahli warisnya, maka hartanya diambil oleh negara. Dicari. Kan kejadiannya di sini. Kemudian dicari, maka ditemukanlah saudara jauh. Karena tidak ada lagi yang berhak untuk mewarisi hartanya kecuali mereka bertiga. Maka dipanggillah orang bertiga ini, dan rata-rata mereka miskin. Kemudian dikala dipanggil di kota Islam, maka wali hakim menyebutkan kisahnya, bahwa kalian memiliki saudara jauh dan tidak ada yang berhak mewarisi kecuali kalian bertiga. Tentunya itu merupakan nikmat yang datang secara tiba-tiba tanpa usaha, namun mereka menjadi pewarisnya. Kemudian setelah diceritakan oleh wali hakim, apa kata wali hakim? Setelah dibagi hartanya begitu banyak, apa kata wali hakim? Wahai kalian bertiga, kalian kan mendapatkan warisan secara cuma-cuma, tanpa usaha dari kalian, tapi betul-betul karena hanya karib kerabat saja. Nah, bagaimana kiranya kalau seandainya kita mengeluarkan harta orang ini sedikit, kemudian dari harta itu kita jadikan untuk pembangunan masjid, dinamakan dengan nama orang yang sudah meninggal. Wali hakim ini usulannya bagus atau tidak? Bagus sekali, ikhwatul Islam, bagus sekali. Karena sehingga nanti bisa memberikan manfaat kepada yang meninggal. Kemudian dikala wali hakim ini memberikan usulan, maka dijawab oleh orang yang bertiga ini. Yang pertama mengatakan, Bapak wali hakim, usulan ini adalah usulan yang sangat bagus, tapi sayang aku tidak bisa. Apa gunanya bagus kalau tidak bisa? Usulan ini adalah usulan yang bagus, tapi aku tidak sanggup karena aku punya kebutuhan yang banyak. Saya disebutkan kebutuhan semuanya. Alasan dia tidak mau, padahal dia mendapatkan harta secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua, jawabannya masih bagus. Yang kedua juga masih bagus jawabannya. Bapak wali hakim, aku punya hutang sekian-sekian. Hutangnya akan lunas dibayar, tapi alasan dia tidak mau. Kemudian orang yang ketiga, apa kata orang yang ketiga ini? Ini orang yang ketiga ini mengatakan perkataan yang membuat sedih dan sakit hati. Wahai Bapak wali hakim, kenapa engkau perintahkan kami yang membangun masjid untuk dirinya? Dia sendiri tidak pernah memikirkan untuk dirinya untuk membangun masjid. Kenapa harus kami yang harus memikirkan dirinya? Bisa dipahami kalimatnya? Kenapa dulu dikala dia masih hidup dia tidak membangunnya? Kenapa harus kami yang harus membangun untuk dirinya? Begitulah keadaan kita nantinya. Kita tidak tahu dikala kita meninggal, apakah keluarga kita akan memikirkan kita atau tidak. Ingat pun atau tidak, kita tidak tahu. Yang mereka ingat hanyalah warisan. Kemudian kita di dalam tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang akan kita dapatkan? Sesuatu yang kita tinggalkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah masjid. Makanya ikhwatul Islam harus dijadikan. Kalau tidak bisa semuanya sedikit saja. Makanya mulai dari tanahnya, terutama bagi kita punya tanah, kemudian sedikit demi sedikit niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Karena apabila kita sudah meniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, ada saja yang akan memberikan bantuan dan pertolongan. Dan tidaklah kita wafat kecuali kita pernah sholat di dalamnya. Apalagi yang menjadi imam itu adalah anak kita. Itulah yang semestinya harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan nasihat dari kami pribadi dan untuk kita bersama. Jadikan cita-cita kaum muslimin. Ingat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu biasa-biasa saja, tidak ada atapnya. Coba bayangkan Masjid Nabawi, karpetnya tidak ada kecuali kerikil pasir. Makanya kita tidak akan menemukan Nabi dan para sahabat salat kecuali mereka menggunakan alas kaki. Mereka pakai sepatu, tidak ada orang yang salat kecuali pakai sepatu. Kenapa demikian? Di musim panas-panas, di musim dingin-dingin. Makanya di antara sunnah Nabi, coba bayangkan sunnah ini dari mana datangnya? Kalau kita salat dan sujud, kemudian ada pasir di sini, jangan dihilangkan.
misalnya ada berdebu, atau masjid misalnya artinya ada debu, ada pasir di sini, kemudian kita sujud, ada pasir menempel, jangan dihilangkan. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Karena memang Nabi sujud di sana, para sahabat juga sujud di atas pasir dan kerikil. Artinya pembangunan yang sederhana sekali, tapi diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jal. Dan semua mereka yang membangun Masjid Nabawi, Nabi yang mengusulkannya dari Allah Azza wa Jal, Abu Bakar yang membeli tanahnya, semua para sahabat yang ikut serta membangunnya. Setiap kaum muslimin yang salat di sini, pahala mereka akan selalu mengalir dan mengalir. Itu yang harus kita pikirkan di ikhwatul Islam. Kita memikirkan kehidupan yang berikutnya. Orang lain belum tentu akan memikirkan kita. Oh, anak yang kita sayangi, bukan berarti kita tidak sayang anak dan keluarga kita harus sayang. Tapi ingat, kita harus lebih sayang kepada diri sendiri. Harta yang kita tinggalkan akan diambil, makanan yang kita makan akan berubah, tapi yang sesuatu yang kita wakafkan itulah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama. Tidaklah kita wafat dan bertemu dengan Allah kecuali kita sudah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar dengannya Allah mudahkan kita untuk menikmati istana-istana yang ada di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan, dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin ketika kita berada di sini, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya sekadar duduk di dalam Masjid Nabawi, tapi itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita duduk dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kita melakukan salat, kita berzikir, kita baca Quran, maka keutamaan demi keutamaan akan kita dapatkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, para ulama, para alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah kepada Allah, kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah yang ia lakukan. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis waktunya di Mekah dan di Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah jaga dirinya, Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang ia tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan terhadap anak cucu dan keturunan kita, keberkahan terhadap usaha kita, keberkahan terhadap apa yang kita dapatkan, dan agar Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama, dan agar Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله